Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Quran, mengajarkan mengaji kepada anak balita tentulah berbeda dengan konsep belajar pada umumnya. Mereka belum bisa diajak serius, belum bisa diajak konsentrasi lama, dan bermain adalah konsep umum di pikiran mereka. Dikutip dari halodoc.com, Dr. Fadli Rizal Makarim mengatakan bahwa kemampuan konsentrasi dan daya menghafal anak pada usia 2-3 tahun memang mulai meningkat. Si kecil mampu menyanyikan penggalan lirik lagu yang sering ia dengarkan dan mampu berkonsentrasi selama 3-5 menit. Namun, si kecil juga mudah beralih dari aktivitas yang tengah dikerjakannya kepada hal lain yang lebih menarik. Sedangkan pada balita usia 3-4 tahun, tingkat konsentrasi dan daya menghafal anak kian membaik. Si kecil mampu berkonsentrasi lebih lama, yaitu sekitar 5-10 menit. Pada usia ini, ibu sebaiknya mendorong melakukan kegiatan fisik yang sangat bermanfaat untuk perkembangan kemampuan sensori dan motoriknya, serta agar si kecil dapat mengeksplorasi lingkungan. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Dr. Fadli tadi, anak usia 2-3 tahunan itu hanya bisa berkonsentrasi selama 3-5 menit saja dan mudah sekali beralih ke aktivitas yang lain yang menurut mereka lebih menarik. Masa konsentrasi mereka yang singkat tetap bisa menjadi modal kita untuk mengajarkan mereka apapun. Modal masa konsentrasi yang sedikit ini bisa kita dukung dengan usaha lain agar hasil dari pembelajaran mereka yang sebentar itu bisa lebih dimaksimalkan. Usaha lain yang dimaksud itu adalah pembelajaran melalui pendengaran mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Kamir El-Labodi dalam acara Hafiz Indonesia. Beliau menyampaikan sebagai berikut. العمر أقل من عامين كل شيء يستمع إليه هو يردده إذن أكثر شيء يستمع إليه سيخرج من فمه. Pembelajaran melalui pendengaran ini sangat bisa untuk mendukung pembelajaran secara langsung yang hanya berlangsung beberapa menit itu. Contohnya anak saya Kenzi. Di awal usia 3 tahunnya, ia mulai bisa dan mau diajak sholat bersama. Ia juga sudah bisa diajak melafalkan ayat Al-Quran yang sebelumnya sudah sering ia dengar. Selain itu, ia juga mulai bisa diajak untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah yang sebelumnya juga sudah sering ia tonton di video-video kartunnya. Namun seperti yang Dr. Fadli sampaikan bahwa pada anak usia ini tingkat konsentrasinya hanya berkisar 3-5 menit dan itu pun mudah beralih pada kegiatan yang lain yang lebih menarik. Ya, itulah dia. Memang biasanya di menit-menit pertama ia dapat membaca satu ayat pendek, diulang-ulang 10-20 kali. Namun setelah itu ia lari untuk loncat-loncat, jungkir balik, dan juga bermain. Setelah ia cukup puas menyalurkan keinginan gerak motoriknya, 3 menit kemudian saya ajak ia untuk kembali melanjutkan bacaannya. Namun, alur yang sama kembali terjadi di menit-menit berikutnya. Menjalani pola ini membutuhkan banyak sekali kesabaran, karena kita gemes juga ya, berharap lebih untuk dia bisa duduk diam dan fokus untuk mengaji. Adakah yang mengalami hal yang sama? Dan tingkah lucu apa sih yang mereka lakukan ketika mereka kabur dari pembelajarannya? Tulis di kolom komentar ya. Dalam tahap ini, durasi belajar mengajinya yang efektif jika dikalkulasikan paling hanya berkisar antara 5-10 menit saja. Dan secara jadwal masih belum beraturan. Hanya ketika ia mau atau bisa di waktu kapan saja. Namun, walaupun durasi belajar yang sangat sedikit ini, jika kita lakukan terus-menerus setiap hari, alhamdulillah akhirnya terkumpul juga dari hafalan beberapa ayat menjadi hafalan beberapa surat-surat pendek. Di hari-hari ia menghafal, ia juga sering mendengar surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh qori terkenal kita, yaitu Salim Bahanan. Lantunannya dalam membaca surat Ar-Rahman menurut saya memang sangatlah indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
كلمتان. Karena seringnya si anak mendengar murotal surat Ar-Rahman ini, maka otomatis ia pun mulai sedikit demi sedikit mengingat ayat-ayatnya. Karena senangnya ia membaca surat Ar-Rahman, maka saya sambut minatnya tersebut dengan mengajak dia menghafal surat Ar-Rahman lebih dalam lagi, dan sementara menghentikan dia menghafal juz 30. Alhamdulillah, karena didasari dengan senang, maka ayat-ayatnya pun dengan mudah ia hafal, hingga akhirnya ia hafal sampai ke ayat 30. Namun setelahnya saya ajak ia kembali untuk melanjutkan menghafal juz 30. Pembelajaran dengan metode sederhana itu terus berlangsung setiap hari hingga usia Kenzi menginjak 4 tahun. Alhamdulillah, ia nampak mulai terbiasa dengan jadwal menghafal Quran maupun belajar Iqra. Kini saya coba untuk meningkatkan jadwal belajarnya. Saya ajak ia untuk mencoba secara rutin setiap hari selepas waktu maghrib untuk mengulas hafalan Quran atau membaca Iqra. Walau demikian, masa waktu pembelajaran Kenzi yang efektif tetap masih hanya sebatas 5-10 menit saja jika dikalkulasikannya, dan masih dengan gaya lari-lari dan kegiatan main di selang pembelajarannya. Setiap hari yang saya jalani, saya usahakan untuk ia dapat menghafal minimal 1-2 ayat pendek saja, dan untuk Iqronya saya coba ia minimal dapat membaca 1-2 lembar setiap harinya, karena mengingat durasi konsentrasi dia dan mengukur kemampuan si anak juga ya. Sedikit namun rutin ini menjadi kunci saya untuk menuntun anak bisa menghafal Quran dan bisa baca Quran. Karena kehamilan anak kedua dengan kondisi melahirkan yang beresiko, saya sempat vakum beberapa bulan dalam mendampingi anak belajar karena repotnya mengurus kelahiran serta pemulihan kondisi saya dan bayi setelahnya. Namun setelah saya merasa fit, saya kembali untuk mendampingi anak saya belajar lagi. Namun walaupun sempat vakum, alhamdulillah dengan pola belajar sedikit tapi sering tadi akhirnya membuahkan hasil lagi. Belum genap usianya 5 tahun, ia sudah menghafal 17 surat pendek di juz 30, juga 30 ayat surat Ar-Rahman, dan ia dapat menyelesaikan Iqra 4-nya. Ya, saya tidak mengatakan ini sebuah progres yang besar ya, dan saya pun tidak mengatakan progres hingga tahap ini adalah remeh. Yang jelas kita bisa sesuaikan semuanya dengan mengukur sejauh mana kemampuan dan kemauan si anak. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah hanya dengan meluangkan waktu 5-10 menit saja dari waktu 24 jam kita yang bisa kita isi bersama anak dengan mempelajari Al-Quran dapat membuat anak kita menjadi kenal akan Tuhannya, terbiasa mendengar kalam penciptanya, dan terbiasa dalam menghafal kitab zat yang selalu menjaga dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, yang diperhitungkan oleh Allah bukan hanya sekedar tingkatan kualitas atau kuantitas yang kita raih, melainkan sejauh mana kita berniat sungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya semampu kita. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang hasil dari 5-10 menit kita yang bisa kita isi dengan Al-Quran bersama anak. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya dengan cerita menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.